Kan tadi kan gimana caranya kita mengembangkan jasa. Kalau ini sekarang gimana caranya kita menyajikan jasa kita. Ini kalau dilihat dari poin-poinnya, ini ada 6 proses bagaimana caranya kita menyajikan jasa. Lebih lanjut mungkin kita sambil menunggu Mbak Siti Rahayu selesai mengetik. Jadi seperti di buku bisa kita lihat kegiatan belajar 2 ya. Yuk dibuka yuk modulnya kegiatan belajar kedua. Ya. Ini kata Mbak Siti Rahayu langkah-langkah yang pertama. Jadi pada saat pertama kali kita mau menyajikan jasa, kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu. Langkah apa saja yang akan kita ambil untuk menyajikan jasa kita. Jadi gimana urutannya, gimana mulai dari kita memproduksi jasa kita, kan biasanya yaitu bagaimana kita bisa menyajikan langkah apa aja. Jadi apa aja, misalnya dari pertama kita kalau di hotel, dari mulai pelanggan masuk hotel, membuka pintu, itu kan sudah termasuk layanan awal kan. Ada yang menyapa, selamat siang Bu, selamat malam. Nah itu sudah termasuk awal kan, termasuk proses pertama konsumen itu datang ke tempat kita tuh. Terus nanti setelah masuk di hotel gimana, ke resepsionis, di resepsionisnya bagaimana, ruangan hotelnya bagaimana, itu semua harus kita pikirkan. Itu langkah pertama ya. Jadi bagaimana kita menyajikan jasa itu, jadi harus kita pikirkan. Itu langkah pertama. Oke, terus Mbak Siti Rahayu. Yang kedua itu kalau di PPT sini tulisannya rentang delegasi. Ya, rentang delegasi itu apa, Mbak? Jadi ingat ya, proses penyajian jasa ada 6. Kalau tadi proses pengembangan ide jasa baru ada berapa? Ada 9. Sekarang ada 6. Jangan lupa. Oke. Apa Mbak tentang delegasi itu? Mbak? Ya, mencakup bagaimana perusahaan melakukan penyajian. Oke. Lalu setelah itu yang ketiga apakah bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan atau melakukan penyajian dengan berbagai perantara. Oke. Itu masih yang kedua ya. Jadi menurut Mbak Siti Rahayu, tentang delegasi itu mencakup bagaimana perusahaan melakukan penyajian, apakah bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan atau melakukan penyajian dengan berbagai perantara. Maksudnya perusahaan itu menyajikan itu
sendiri atau melalui beberapa perantara dalam proses penyajiannya itu. Jadi ada yang perusahaan sendiri atau melalui berbagai perantara. Oke, selanjutnya Mbak. Yang ketiga, karakteristik kontak konsumen dan pemberi jasa. Ingat ya, kalau perusahaan jasa itu konsumen juga ikut andil dalam memproduksi jasa. Maksudnya kan pada saat itu ingat salah satu karakteristik jasa kan tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi karena menjadi satu. Jadi selalu ada kontak konsumen sama pemberi jasa. Nah, ini bagaimana kelanjutannya kita tunggu Mbak Siti Rahayu. Pokoknya ingat kalau kita belajar ini pemasaran jasa itu kita memposisikan diri kita sendiri di dua sisi. Pada saat kita menjadi konsumen, kita yang menikmati jasa orang lain, sama pada saat kita menjual jasa kita ke orang lain. Jadi mbak-mbak lebih gampang untuk nangkepnya karena berasa seperti kita sendiri yang melakukan. Oh, aku biasanya kayak gini, gitu aja. Nah, ini kalau menurut Mbak Siti Rahayu, yang ketiga karakteristik kontak konsumen dan pemberi jasa itu adalah apakah konsumen datang ke tempat penyaji jasa atau pemberi jasa yang datang ke tempat konsumen. Ini seperti yang saya jelaskan di modul berapa itu ya. Kayaknya sudah pernah tahu penentuan lokasi, apakah lokasi itu penting atau enggak. Andai kata konsumen yang datang ke penyaji itu berarti lokasi itu penting, tapi kalau konsumen nggak datang ke lokasi itu berarti lokasi nggak terlalu. Sama ada yang ketiga, nggak ada lokasi tertentu karena kita langsung jasanya berdasarkan via telepon. Misalnya kita butuh ini, tinggal ditelepon nanti datang, atau kita butuh ini customer service itu kan juga via telepon, jadi kita nggak perlu menentukan sebuah lokasi di mana. Itu kayak yang modul sebelumnya itu kan ada. Dan bisa juga melalui transaksi jarak jauh. Nah, ya itu karakteristik kontak itu. Jadi ini berhubungan dengan lokasi tempat jasa dihasilkan. Oke, terus yang keempat, karakteristik proses. Apa itu Mbak, karakteristik proses? Mbak sudah sekali Mbak Siti Rahayu kerja ya. Yang keempat, bagaimana pelayanan pengoperasian proses penyaji jasa. Jadi proses-prosesnya sewaktu kita menyajikan jasa itu juga karakteristik proses jasa. Kan kita sudah belajar proses jasa kemarin di modul-modul sebelumnya. Sebenarnya ini dari modul satu ke modul lain itu saling berhubungan, Mbak. Kalau Mbak bisa nangkep linknya di mana itu gampang. Jadi ini kayak gini itu gampang. Selalu ada linknya dari modul pertama sampai modul belakang. Jadi untuk memudahkan kita memahami materi. Oke. Terus yang kelima apa Mbak?